Bu, pokoknya eling ya Bu, Gusti Allah iku siji. La ilaha illallah iku artine tiada Tuhan selain Allah. Mek situk tok Gusti Allah iku. Sing diarani Yesus iku menungso Bu, nabi, saya bilang gitu. Akhirnya kok alhamdulillah beliaunya terus tanya, Yesus itu siapa? Nabi Bu, kan beliaunya kadang suka tanya, diulang-ulang gitu. Akhirnya Nabi Bu, iku utusannya Gusti Allah. Podo karo kayak Nabi Muhammad, iku nabi menungso Bu. Nek Allah iku Tuhan iku siji, Maha Pencipta segalanya, situk Bu, ndak punya anak, saya gitu. Iya. Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga Rp8.500.000 saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bunda Sumarni. Bunda Sumarni nggih. Kelahiran Yogyakarta 26 Agustus tahun 45. Ini berdekatan dengan lahirnya negara Indonesia. Tahun 17 Agustus tahun 45. Masya Allah. Bunda ini alasannya adalah saya ingin tahu, penasaran Bunda. Penasaran sekali. Apa yang menggerakkan hati Bunda untuk datang masuk Islam? Iya, karena ya pikiran saya sendiri. Iya. Saya pindah mantap ke Islam. Bunda dari Kristen atau Katolik? Iya, dari Kristen saya. Kristen di sekte GKJ Gereja Kristen Jawa Wetan. Masya Allah. Lupa saya. GKJ Gereja Kristen Jawa Wetan. Nah, ini datang bersama menantu atau anak atau mana? Anak, menantu, cucu. Yang mana? Putra atau putri Ibu yang mana? Yang anak? Ini anak saya. Masya Allah. Yang menantu? Menantu ini. Bapak. Ini cucu. Masya Allah. Bagaimana ceritanya Bunda bisa berbeda agama dengan anak? Saya sampun dangu. Sampun dangu. Kristen. Kalau benten kalian anak cucu saya itu Islam. Nah, saya sendiri Kristen. Dari lahir atau? Enggak, ya sudah tua ini. Ikut masuk Kristen? Iya. Masya Allah. Tapi sekarang saya mikir saya ya senang pindah di Islam saja. Anak cucu saya ya Islam. Jadi biar bersatu gitu ya. Ya. Kira-kira usia berapa waktu itu Bunda masuk Kristen? Ya kira-kira ya 5 tahunan. Yang lalu?
Ya, Mboten. Udah tahu. Oh, mungkin Bunda Kurang sudah tahu. supe. Bunda supe mungkin. ya supe. Supe. Kurang tahun ya. Dulu itu, ini saya cerita awal masanya ibu dulu kenapa bisa jadi Kristen. Dulu itu memang bapak sama ibu, orang tua saya itu memang Muslim, Islam, tapi tidak menjalankan syariat. Jadi emang kalau orang Jawa bilang itu Islam KTP. Saya pun mencari jati diri saya sendiri waktu itu. Akhirnya saya belajar sendiri karena kakak kebetulan kuliah di UGM, kemudian beliau juga berhijab. Nah, saya akhirnya ikut kakak belajar sendiri jadi Islam, belajar sendiri syariat-syariatnya. Kemudian berjalan waktu itu saya masih SMA kelas 2 kalau tidak salah. Oke. Itu kebetulan nggih ngapunten, ini jadi agak buka masa lalu. Oke. Kebetulan rumah tangga bapak sama ibu sempat goyang. Pada saat goyang itu pisah. Nah, pada saat itu kebetulan ada temennya bapak, Mas, baik juga sama keluarga kami, datanglah ke rumah setiap hari. Akhirnya ibu ngajak ibu itu ikut beliaunya waktu saya masih SMA dulu kelas 2 kalau tidak salah. Nah, jadi bapak keluar dari rumah, saya sama ibu sendiri. Dan pada saat itu setiap hari itu saya sama ibu, Bu, ini nih, tapi begitu saya lebih kenceng mengingatkan ibu, malah hubungan saya sama ibu semakin jauh, malah terus kayak tukaran terus gitu Pak Ustadz. Dulu itu saya ingat. Akhirnya lama-lama ya Allah, ya sudah, mungkin jalan kita mungkin berbeda, ya sudah, saya anak hanya bisa mendoakan aja. Itu tahun berapa ya, lulus 90 mungkin ya, SMA kelas 2 saya. Nah, kemudian sampai sekarang bapak sudah meninggal almarhum, ibu sampai sekarang tetap masih menjalani itu. Walaupun beliau ikut saya, tapi tetap masih ke gereja di Tebel, GKJW Tebel di Jagetan. Saya pun juga kenal, saya tetap menghormati ibu, biar hubungan antara anak dan ibu tetap baik. Kalau ibu ke gereja ya kadang saya antar waktu ke gereja, kadang suami saya juga nganter. Teman-temannya ibu juga baik gitu. Saya juga kadang beliaunya datang ke rumah ya, kadang saya juga ke sana ya seperti saudara. Cuma kalau masalah akidah saya tetap anak-anak saya juga saya kasih tahu, saya kasih warning, cuma hanya ibu aja. Tapi kalau nganter ibu, mempermudah ibu untuk mungkin saya juga punya pikiran waktu itu, mungkin ini ibu lebih biar lebih tenang, lebih dekat sama Tuhan yang dipercaya beliau saat itu, ya sudah saya antar kalau beliau ingin karena memang sudah sepuh. Saya juga kasihan Pak Ustadz, jadi selalu saya antar mulai dari SMA dulu itu sampai mulai saya belum menikah sampai sekarang itu. Tapi ibu itu ada satu yang ganjel, saya selalu berdoa dari dulu itu. Karena apa? Dulu waktu saya sebelum menikah pun itu ada satu amalan beliau yang ganjel, yang sampai sekarang akhirnya dijabahi sama Allah doa saya itu. Karena apa? Saya setiap ngapunten nggih, mboten riak, cuma saya ini menyampaikan aja. Setiap malam itu saya kan ingin bangun sholat malam. Beliau ini yang membangunkan saya setiap 2:30, mulai dari saya perawan itu istiqomah terus sholat malam, itu beliau yang membangunkan. Jadi saya bisa sholat malam setiap hari itu karena beliau.
Jadi setengah 3 itu saya bangun, diantar wudhu karena waktu itu rumah saya di desa. Jadi tempat wudhu itu agak jauh. Jadi buka pintu 3 kali rumah di desa itu. Jadi ceklek-ceklek, jadi mesti diantar ibu, dibuka ndok tani ya, diantar wudhu. Nah gitu diantarin. Itu selalu saya ingat saya sekarang, ya Allah. Ini loh, saya ya Allah, apa? Ya Allah, beliau ini kan sudah nganterin saya. Apakah tidak ada syafaat beliau untuk bisa mendapat hidayah? Saya cuma bilang begitu. Saya selalu berdoa begitu. Terus dengan seiring waktu, kebetulan 2 hari yang lalu sebetulnya, waktu jam 1:30 hujan deras, ada geluduk petir itu, saya takut. Saya nyetel adzan waktu itu Pak Ustadz di rumah itu, sama JBL gitu, saya kerasin gitu. Soalnya katanya kalau udan angin adzan gitu. Di rumah saya setel buanter. Adanya Mekah, adanya Ustadz Jeffrey itu, Ustadz Jeffrey berkali-kali. Ya, mungkin di saat yang dijabahi hujan, terus ada azan, mungkin beliau kerentek gitu. Pada saat setelah itu ya masih hujan rintik-rintik, saya bicara sama beliau kemarin lusa itu, Bu, pokoknya eling ya Bu, Gusti Allah itu siji. La ilaha illallah iku artinya tiada Tuhan selain Allah. Nek situk tok Gusti Allah ini. Sing diarani Yesus iku menungso Bu, nabi, saya bilang gitu. Akhirnya kok alhamdulillah beliaunya terus tanya, Yesus itu siapa? Nabi Bu, kan beliaunya kadang sering suka tanya, diulang-ulang gitu. Akhirnya Nabi Bu, iku utusannya Gusti Allah. Podo karo kayak Nabi Muhammad, iki nabi menungso Bu. Nek Allah itu Tuhan itu siji, Maha Pencipta segalanya, situ Bu, ndak punya anak, saya gitu. Iya, beliau percaya. Akhirnya alhamdulillah kok. Saya cuma menegaskan tauhid dulu waktu itu. Akhirnya kok beliaunya, iya Tuhan itu siji. Alhamdulillah. Bu eling ya, saya cuma ngingetin juga sama ibu. Bu eling, bapak itu memang ngapunten nggih. Bapak saya memang KTP Islam, KTP katakanlah orang Jawa nggih. Tapi alhamdulillah saya itu ya Allah bersyukur, walau di saat terakhir beliau nazaknya beliau itu bisa mengucap la ilaha illallah itu 2 kali, Bapak almarhum itu. Walaupun tidak ada yang menuntun waktu itu, hanya ibu yang menjaga, sedangkan ibu sudah Nasrani waktu itu kan, Protestan waktu itu. Saya waktu datang ke sana, bapak sudah nggak ada, diceritani ibu nazaknya beliau, saya sampai berbes milih, Masya Allah. Akhirnya beberapa bulan kemudian saya baru tahu, oh mungkin ini yang membuat almarhum bapak itu mendapat syafaat di detik-detik terakhir. Amalannya beliau yang tidak ada orang lain tahu, mungkin saya gitu. Oh, saya tahunya malah dari orang lain. Waktu itu setelah beberapa bulan bapak saya meninggal gitu. Ya Allah, ternyata ini. Jadi pada saat kita memberi ke orang lain, itu ibaratnya istri sendiri aja tidak tahu. Jadi kalau benar kalau ada istilah memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak. Bapak kenapa memberi apa tadi Bapak? Ternyata begini, setelah beliau meninggal 3 atau 4 bulan ya, saya ini kan waktu itu kerja di toko Indomaret waktu itu. Kemudian ada langganan saya pindah ke toko baru, beliaunya itu tanya, "Lho Mbak, kowe ning kene meneh?" "Iya Pak." Sudah sepuh. Ternyata beliau yang tanya ke saya itu masih saudara sama mbah saya. "Omamu ndi to Mbak?" tanya gitu. "Oh, rumah saya situ loh Pak, di Ciro yang ada patung gajahnya gede." "Lah, aku ki duwe nak dulur ning kono jenenge Subar." "Lah, bapak ini, lah itu Subar itu bapak saya," saya gitu. "Lah,
Lah kuwi sedulur iki teko mbahmu. Lah terus beliaunya cerita. Oh, Subar ki nak mulai ning Kota Gede bagi-bagi duit. Nduk, saya gitu. Ning ku lho sedulure mbahmu sing ora duwe kuwi sakitu. Saya nggak pernah dengar gitu. Nek oleh borongan ono terus bagi pulih kuwi bapakmu kuwi. Terus saya tanya ke ibu, Bu, bapak iki nek sering nek mulai Jogja Kota Gede bagi-bagi duit ta, Bu? Ora, enggak tahu. Dulu ya potong moro. Ya tahunya kalau ke sana ada yang ke sana. Tapi kalau bapak pas ke Kota Gede atau bagi enggak tahu. Mbah saya aja juga enggak ngerti. Oh, saya coba mikir, ya Allah, berarti ini mungkin ya syafaat detik-detik terakhir sehingga Allah memberikan syafaat hingga bapak saya walaupun ngapunten nggih, walaupun penglihatan saya beliau tidak pernah sholat tapi kok bisa mengucap la ilaha illallah 2 kali kemudian langsung dimudahkan berangkat. Nah itu pengalaman itu yang selalu saya ingetin ke ibu, itu jadi motivasi saya. Bu, ileng ya Bu ya, itu loh bapak itu loh bisa ngomong la ilaha illallah, itu artinya tiada Tuhan selain Allah loh, langsung budal Bu, gampang. Saya gitu mesti ke ibu itu, saya ingatin seperti itu. Bunda, Ibu kerentek masuk Islam mulai hari nopo kemarin? Menyatakan diri ingin masuk Islam. Ingin aneh. Apa saat durunge wis kepingin. Dereng pun sampun kepikiran pindah Islam. Nggih. Mulai hari Pak, mulai 2 hari yang lalu ingin kerentak masuk Islam. Ya sudah 2 bulan yang Sudah lalu. 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan. Pindah hati saya harus masuk Islam gitu. Masya Allah. Pindah Islam. Nggih. Soalnya ke Nasrani itu hati saya tidak mantap, lalu saya pindah agama Islam. Baik Bunda, ini nanti akan dibimbing oleh Ustadz. Monggo biar ini Coba. bagaimana Ustadz Uthman. Ustadz Uthman, barangkali ada pertanyaan, monggo lagi, silakan. Monggo ngobrol-ngobrol, monggo enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu kali Bu sinten nggih? Ibu Sumarni. Bu Sumarni. Sampun mantep Bu. Nggih, pun yakin nggih? Pindah Islam. Pun yakin nggih? Mantap. Sampun semerap kewajiban sebagai seorang Islam, muslim muslimah. Yang pertama ini akan yang akan saya tuntun nggih, nggih. Jenengan yang nyalami, saya akan nuntun syahadat yang pertama. Yang kedua, kewajiban sebagai seorang Islam yakni menjalankan sholat. Nggih. Sampun siap nggih? Jadi kalau memang sebagai Islam sejati, satu harus patuh dengan perintah Allah. Segala perintah yang diwajibkan oleh Allah harus dijalankan. Terus segala yang dilarang, sedoyo ingkang dilarang kedah kita dohi. Nggih. Nomor 3 napa? Zakat. Zakat nggih. Nomor sekawan siam poso Bu. Nomor gangsal haji. Nggih. Sampun mantep Bu nggih. Nggih. Langsung mawon nggih. Nggih. Ngeten mawon Bu. Sami kali masih mau.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Ditirukan ya. Nggih, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mu'alaf ya Bunda ya. Iya, insyaallah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mu'alaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mu'alaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi